latar belakang konstruksi baja, ya tukang juga, karena harus bisa ngelas gitu ya. Kemudian instruktur panjat tebing. Jadi saya jadi pelatih panjat tebing di Solo itu dari tahun 1999 sampai terakhir 2012. Beberapa kali juga ngelatih di Jateng ya, Semarang ya gitu. Nah, boleh lepas masker tapi jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah bersih Bapak Ibu. Nah, ini dulu waktu masih banyak teroksidasi, masih banyak bergelut dengan besi, ya kayak begini gitu. Nah, ini atlet-atlet panjat saya dulu yang ini dari Jateng sebenarnya atlet-atletnya ya. Jadi waktu berlatih di Stadion Manahan. Nah, ini dulu yang saya lakukan. Konstruksi baja, instruktur panjat tebing ini sebenarnya dari hobi saja ya dulu ya. Nah, kenapa kemudian saya tertarik untuk jalankan bisnis Inajik? Nah, jadi perjalanan 1000 mil itu harus dimulai dengan satu langkah, Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Dirgo ya untuk bisnisnya. Kira-kira bisnisnya seperti apa? Keren, betul? Nah, saya dulu waktu masih di sini itu kalau dapat apa ya namanya proyek gitu ya, dapat proyek itu pertama itu berarti biasanya pengajuan proposal, presentasi, kemudian istilahnya deal-dealan gitu ya. Setelah deal berarti tanda tangan kontrak atau MOU. Nanti baru mungkin DP atau gimana ya, proses pembayaran seperti apa, pengerjaan. Nah, begitu pengerjaan kan nggak mungkin dibayar 100%, pasti ada uang muka. Berarti saya butuh modal nggak? Iya, pasti butuh modal. Padahal nggak punya modal. Jadi harus cari yang namanya pinjaman, investor atau bosok jelasnya pinjam, jilid ngutang gitu. Ngutang untuk apa? Modal. Nah, ternyata biasanya yang punya uang itu, yang modalin itu minta bagi hasilnya yo ngawur gitu, 70-30. Nah, aku yang 70 nggak apa-apa gitu. Jangan mintanya yang 70%, saya 30%. Deal akhirnya kadang ya 60-40 atau kadang 50-50 gitu. Selesai dibayar bagi hasil, betul? Dihitung-hitung, Pak aku nomornya sedikit banget ya. Padahal yang berjibaku di lapangan itu saya. Sing mikir sopo? Saya. Sing stres sopo? Saya. Gitu. Sing nopo oke sopo? Yang sing duit. Nah, itu terjadi. Dan itu selesai berulang lagi. Saya harus nyari proyek lagi. Terus seperti itu. Nah, inilah yang namanya terjebak di red race. Pernah dengar nggak? Itu yang tikus itu loh. Apa ya itu? Hamster, terserah lah. Pokoknya itu. Itu berulang-ulang seperti itu. Jadi setiap kali selesai kayak di reset, ngulang lagi dari awal. Betul? Nah, ini yang terjadi gitu loh. Terus saya lama-lama berpikir, ya kalau saya masih bisa kerja, ya kalau saya masih sehat, kalau saya udah nggak bisa kerja, kira-kira dapat hasil nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah, inilah yang memutuskan kenapa saya harus memulai dengan satu langkah. Langkah yang pertama biasanya langkah yang paling sulit. Sudah dengar diterangkan sama Mas Dirgo tadi ya, tertarik iya, bagus. Tapi kadang begitu kita mau melangkah yang pertama, itu rasanya wah putih, kaki itu kayak dicor gitu. Iya benar ya? Iya seperti itu gitu. Jadi banyak pertimbangan, banyak gap. Gak punya modal, terus pokoknya alasannya banyak gitu. Saya dulu ya gitu juga gitu. Iya, berat banget langkah pertama itu. Gap-gapnya itu banyak banget, alasannya banyak banget gitu. Nah, cuma begitu ngambil
mengambil langkah pertama, ya sudah, lewati saja prosesnya. Tadi 7 langkah sudah dijelaskan sama Mas Dirgo ya. Ya udah, prosesnya edukasi. Ada yang sudah join, ada yang belum join sampai sekarang. Ini proses ya harus dilewati gitu. Nggak ada sesuatu hasil yang instan. Semua harus melalui prosesnya. Proses harus dilewati. Ini juga edukasi dimanapun, di jalan. Oh ini sama kebetulan ada istri saya di sini ya, Bu Sita itu. Di jalan edukasi. Jadi di mobil itu alat edukasi komplit. Bawa mesin, bawa alat demo, bawa flip chart, itu semuanya ready gitu. Karena apa? Kita sudah memutuskan ya inilah kerjaan kita gitu. Nah, ini semuanya proses ya, siang malam kita lakukan gitu. Sendiri, bareng-bareng, pokoknya jalan. Home meeting. Jadi kemudian sudah ada tim-tim yang mulai aktif, mulai menyelenggarakan home meeting. Itu terus, harus jalan terus gitu. Nah, kemudian penyelenggaraan seperti seminar seperti ini, Vision Day ya, ini di Solo, di Semarang, di Sukoharjo, di Wonogiri, di Klaten, itu kita juga selenggarakan. Bahkan kita pernah ya sempat masuk ke mall di sini. Tapi ya apa ya? Orang kalau lihat di mall itu kayaknya aneh gitu melihat kita dulu. Pak Ege dodolan opo to jane? Dodolan banyu, tapi kok ya orang gitu. Lihat mesin seperti ini masih bingung. Nek tanya harganya dijawab kaget, sok. Barang sekali kok ora umum gitu. Pasti begitu. Betul kan? Iya. Karena belum paham. Aktivitas terus kita lakukan. Nah, ini bareng dengan tim, ikut pelatihan bootcamp. Ada juga special training ada juga. Jadi kalau tim kita dan kita ingin berkembang, ya ikutlah trainingnya. Proses harus dijalani, iya. Nah, kemudian convention ke luar negeri. Ini dulu saya masih berapa ya? 3 apa ya? Iya, kayaknya masih 3. Jadi suruh keluar negeri. Padahal waktu itu mungkin ya kalau keluar negeri ke Hongkong lumayan ya, mahal ya. Mahal Bapak Ibu. Tapi dari sana saya dapat yang namanya visi. Kenapa saya harus jalankan bisnisnya Najib? Itu dapat. Di sana ketemu orang dari berbagai negara, datang di satu tempat dari seluruh dunia ya. Ada yang bule, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Amerika, orang Eropa. Itu jadi satu tumplek gitu, ribuan orang. Orang luar negeri ternyata jalankan bisnisnya Najib itu juga worth it. Bahasa Inggrisnya cucuk gitu. Jadi komisi yang dijelaskan Mas Dirgo tadi ya 2,9 satu poinnya kan, itu orang luar negeri terimanya sama segitu juga gitu loh. Cuman kita dikonversi ke rupiah. Mereka itu ya worth it jalankan gitu. Dan jalankannya ya serius. Terus caranya kayak apa? Ya sama kayak kita di Indonesia. Pertemuan seperti ini, iya mereka juga menyelenggarakan juga gitu loh. Terus edukasi yang kayak gini pertemuan kecil-kecilan, ya mereka juga lakukan di negara manapun, ya sama kayak gini gitu. Cuman bedanya, nanti bedanya terakhir nanti ya, biar penasaran dulu gitu. Ini aktivitas pelatihan ikut. Nah, kenapa kita perlu jalankan bisnisnya Najib? Bapak Ibu di sini ada yang masih kerja nggak jadi karyawan? Masih ya. Terus kira-kira tertarik nggak dengan bisnisnya tadi? Tertarik. Kenapa?
percepatan income. Oke, bisa. Apalagi? Kesehatan. Oke, apalagi? Dapat pensiun. Apalagi? Warisan. Bisa diwariskan. Banyak ya alasannya ya ternyata. Bayar utang. Ya, bayar utang. Pengen punya rumah? Pengen punya mobil? Pengen punya income 1 bulan 100 juta? Mau ngelakuin? Terus tepuk tangannya gimana kira-kira? Wah. Berarti luar biasa sekali Anda ini malam ini gitu loh. Iya, betul. Keluar. Nah, kita harus ngerti ya. Kenapa jalankan bisnis Enagic? Apa itu Enagic? Gitu. Pak, Enagic itu apa sih gitu? Enagic itu adalah sebuah perusahaan yang lagi booming di luar negeri. Ya. Karena apa? Ini perusahaan sudah berumur 47 tahun. Tadi ada ya dijelaskan ya, berdirinya tahun 1974. Jadi sampai sekarang 2021 itu sudah 47 tahun. Nah, ini sudah berkembang di 23 negara. Nah, lupa ya. 23 negara. Nah, suatu perusahaan ya, kalau ini perusahaan internasional ya. Jadi perusahaan multi internasional ini hanya patokan saja ya, untuk tolak ukur. Itu sudah berumur lebih dari 20 tahun dan sudah berkembang minimal di 3 negara. Itu sudah bisa dikatakan suatu perusahaan yang bonafide. Karena apa? Saya punya produk di Indonesia, mungkin sudah dipasarkan ya, punya kantor cabang di mana-mana. Kemudian saya mau masuk ke pasar Malaysia misalnya, itu izinnya saja ya, biayanya juga nggak sedikit. Ya kalau disetujui, betul kan? Karena produk kita harus sesuai dengan standar mutu negara tersebut, kan gitu. Terus kalau sudah di ACC, kita harus kirim barang ke sana. Harus punya gudang nggak? Iya. Harus punya kantor? Harus punya karyawan? Harus punya alat transportasi? Nah, terus modal lagi nggak kira-kira? Modal, dan itu nggak sedikit. Karena apa? Itu di luar negeri. Baru 1 negara. Betul? Nanti dari kantor pusat di negara itu buka cabang-cabang lagi nggak? Iya. Modalnya banget tuh Pak. Iya. Baru 1 negara gitu loh. Apalagi 3 negara. Makanya kalau umur perusahaan sudah 20 tahun minimal, sudah menguasai market 3 negara, itu sudah bisa dikatakan perusahaan yang bonafide, stabil, baik secara modal maupun secara manajemen. Nah, ini umurnya 47 tahun. Enagic sudah berkembang di 23 negara. Kira-kira solid apa solid banget ini perusahaan? Solid banget gitu loh. Nah, ini perusahaan yang mau kita jalankan gitu. Kemudian produk sudah memperoleh pengakuan internasional. Nah, ini mesin seperti ini produksinya dari Jepang, betul? Masuk ke Amerika itu nggak mudah. Harus memenuhi standar mutu dari negara Amerika. Masuk nggak? Masuk. Masuk ke kawasan Eropa, ada standar mutu sendiri, namanya TUV. Tapi saya lupa panjangannya apa. Apa ya? TUV ya. Pokoknya itulah gitu. Kayak Indonesia SNI gitu ya. Ini juga sudah memenuhi standarnya gitu. Nanti masuk ke kawasan Asia ada lagi sendiri gitu. Nah, mesinnya yang dinitip lebu gitu. Berarti kalau mesin ini kualitasnya istilahnya cek-cek, nggak mungkin lah bisa sampai ke 23 negara di seluruh dunia, betul nggak? Kemudian air, orang luar negeri, kalau air yang dijelaskan sama Mas Dirgo tadi, manfaatnya itu nggak ada, sama kayak air biasa. Kira-kira laku nggak mesinnya? Nggak mungkin gitu. Berarti kualitas airnya pun sangat luar biasa untuk membantu kesehatan kita gitu loh. Nah, marketnya sangat luas. Karena apa? Produk airnya apa tadi?
putih. Bener nggak? Kira-kira dalam satu hari satu orang minum air putihnya berapa kali? Berkali-kali, betul? Dari anak kecil sampai orang tua. Minum air putih nggak tiap hari? Minum. Berarti ini adalah kebutuhan yang basic, kebutuhan pokok. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Kira-kira marketnya luas apa luas banget? Luas banget, betul? Ada luasnya enggak? Ada, enggak dikemas. Tapi kalau langsung dari mesin enggak ada. Nah, market sangat luas, bisnis internasional. Karena apa? Kalau kita sudah punya lisensinya, kita bisa jalankan bisnis Enagic itu di negara manapun di seluruh dunia. Apalagi Indonesia ya. Mau mengembangkan di Jawa boleh, Sumatera boleh, Irian boleh, Malaysia, Singapura, Afrika boleh, gitu. Tanpa harus kita ngurus izin bisnisnya lagi atau hak usahanya, gitu. Kita mau mengembangkan, misalnya ke Australia, ya udah. Mau datang ke Australia boleh, atau kita tetap di Indonesia. Kan sekarang ada alat bantu ya, handphone ya. Bisa video call? Bisa. Bisa telepon, bisa chatting, bisa. Itu bisa dipakai gitu. Jadi kita pun sudah punya cabang di Singapura dan di Australia tanpa kita harus ke sana gitu. Ternyata bisa mengembangkan ke luar negeri gitu, dan kita tetap di Indonesia. Nah, kemudian 40 kantor cabang seluruh dunia sekarang sudah ada. Direct selling point ini tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Dirgo ya. Kalau ini nanti masih kurang jelas, boleh ditanyakan sama pengundangnya. Karena kalau dijelaskan di sini, subuh itu belum selesai kira-kira ini. Betul nggak? Tapi kayaknya enak dijelaskan ya mau dengerin ya. Duitnya banget ya gitu. Nah, sistem bisnis sudah berjalan kurang lebih 28 tahun dan sudah dipatenkan. Nah ini sistem bisnisnya namanya apa? Eggpoint Commission System. Ini perusahaan Jepang, tetapi sistem bisnisnya ini dipatenkannya di Amerika. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Karena apa? Biasanya kalau perusahaan di Jepang dipatenkannya ya di Jepang gitu loh sistem bisnisnya. Betul ya? Nah ini perusahaan Jepang sistem bisnisnya dipatenkannya di Amerika. Itu kalau perusahaan ini nggak benar-benar bonafit, nggak mungkin gitu loh. Karena ini sistem nggak main-main. Sudah berjalan 28 tahun. Dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu. Di Amerika, di Cina, di Hong Kong, di India, di Australia, di Eropa, sama sistemnya. Kita di Indonesia dengan yang di luar negeri sama persis plek. Berarti apa? Sistem ini terbukti sangat solid, fleksibel, bisa dipakai di negara manapun. Betul nggak? Negara maju bisa ternyata, negara berkembang bisa ternyata, negara yang baru mau berkembang juga bisa gitu. Terus yang jalankan ya dari berbagai latar belakang juga bisa. Betul nggak? Ya. Di sini ada yang Gojek, pedagang di pasar, ada Satpam. Kemarin ada Bu Nurwati ya dari Jambi gitu, SD nggak lulus, ya sampai kelas 6 tapi nggak lulus karena dia harus ke Jakarta jadi apa? Pembantu rumah tangga. Beberapa tahun pulang ke Jambi lagi, nikah, jual daging ayam di pasar. Daging ayam ya? Iya. Yang sayur itu Klaten. Ada juga Bu Wiwi pedagang sayur. Itu jual sayurnya enggak juragan enggak ya? Itu jual sayurnya oprokan gitu ya. Sekarang 4 an. Bu Nurwati sekarang 6 an. Dapat enggak 1,2 M? Berarti kita bisa enggak? Bisa banget. Ya. Seperti kata Mas Subi kemarin, saya ingat banget.
Di sini intinya itu bukan masalah bisa, tetapi masalahnya mau apa enggak mau. Itu saja intinya. Masalah ngomong, masalah apa segala macam teknis itu bisa dipelajari. Kita bisa ikut pelatihannya. Kalau bingung, konsultasi, tanya. Belum bisa datang sendiri jelasin demo kayak gini, minta ditemani tim bisnisnya. Jadi nggak sendirian di sini. Nah, kemudian, nah ini banyak kak yang seperti ini. Gajian, bayar, macam-macam ya kebutuhan bulanan, belanja, akhir bulan ngirit, tunggu gajian lagi. Ini muter terus nggak tiap bulan? Betul nggak? Kebutuhan hidup itu naik terus nggak? Terus gajian naiknya setahun berapa kali? Berapa persen? Nah, ini kadang nggak imbang antara kenaikan gaji dengan kenaikan kebutuhan. Betul? Ini banyak sekali loh kita terjadi di sini. Benar nggak? Tadi 6A berapa ya? Setahun sampai 3 tahun, rata-rata 2 tahun. 6A dapatnya berapa? 1,2 miliar. Itu kira-kira bisa nggak nabung 5 juta dari gaji setiap bulan? Nabung dari gajian 5 juta sebulan. Bisa tapi nggak makan bu, puasa terus sih. Ada kalkulator? Bisa dibantu? Ya coba kita lihat ya. 1,2 miliar dibagi 5 juta. 1,2 M dibagi 5 juta. Berapa? Dibagi 12 bulan. 20 tahun Bapak Ibu. Kita nabung 5 juta setiap bulan, dapat 1,2 miliar, itu 20 tahun. Betul Bu? Nah, di Enagic mau setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Lebih cepat yang mana? Enagic? Oke, tepuk tangan untuk Enagic. Kok tepuk tangannya lemes ya? Bapak punya 2M loh. Nah, percepatan nggak kira-kira? Percepatan income dan juga percepatan waktu, betul? Nah, itu belum selesai loh ya, 1,2 M. Baru lulus SD 6A, betul? Nah, mau tiap tahun terjebak seperti ini? Apa? Nah, ya ini loh. Solusinya udah dapat belum? Udah. Nah, kemudian biasanya kalau ditawarin Enagic, alasannya banyak nggak? Banyak. Nggak tahu dari mana mulainya, tidak ahli, takut dibilang gila. Saya dulu pernah loh. Bagi sampai apa jadi kontraktor garap neng Sulawesi kok sekarang dodolan banyu gitu. Ya udah apa gitu loh. Tidak punya modal, tidak pede, susah dapat pelanggannya. Ini 1001 macam alasan biasanya. Benar enggak? Karena apa? Belum paham. Jadi alasannya banyak. Saya dulu ya gitu Bapak Ibu. Tukang las, terus nek suruh demo kayak gini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Mesin ini mesin nopo nggak bisa, gitu loh. Dulu yang join di bisnis ini itu istri saya, Bu Sita tadi. Saya masih kerja di Sulawesi. Begitu saya pulang, saya lihat mesinnya. Loh, Mah, ini mesin apa tuh? Mesin ionizer air. Ini banyunya gak kesehatan. Oh, apa ya? Iya, apa? Regane piro? Lah bedekan piro? Kecil lihat gini tak lihat 5 juta. Ora. Lah piro? 7 juta. Ora. 10 ora. 15 ora.
Lah piro? 4,5. Wah, duit saya kejutan. Marah saya itu. 2 bulan istri saya tak marahin. Iya serius, gitu loh. Tanya istri saya, betul bu? Ya malah didungin aku. 2 bulan istri saya tak marahin, gara-gara beli mesin seperti ini. Kenapa saya marah? Karena nggak paham, gitu. Manfaat airnya nggak ngerti, apalagi bisnisnya. Tetapi istri saya tetap jalan, walaupun secara sembunyi-sembunyi ya. Dan walaupun waktu itu hasilnya belum bisa dirasakan gitu. Nah akhirnya saya penasaran, saya belajar mempelajari Enagic itu apa sih? Itu lewat Google sebenarnya. Sistem bisnisnya gimana sih? Itu ya lewat Google. Jadi saya nggak tanya orang yang sudah menjalankan bisnis di sini, itu saya nggak tanya. Karena saya waktu itu berpikir ya, kecap pasti nomor 1. Saya pengen dapat data yang benar-benar objektif. Makanya saya lihatnya di Google. Cuman kendalanya ada yang benar-benar beritanya itu real, ada yang hoax. Tapi lama-lama bisa kok dibedain gitu. Nah, setelah itu saya diajak sama istri nemuin Civan. Jadi itu sponsor istri saya. Begitu ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya saya memutuskan untuk join. Tapi prosesnya ya, waktu masih marah, itu saya diajak ke pertemuan seperti ini sampai berapa kali ya? Berkali-kali ya, 4-5 kali ada mungkin. Itu saya nggak pernah mau, gitu. Karena dulu saya paling nggak suka bisnis yang seperti itu, saya nggak suka. Jadi nganterin sampai di hotel, pulang. Nanti jam 10 jemput. Itu berkali-kali seperti itu. Mau datang itu gara-gara nganterin hujan ya. Di pop hotel, naik motor, tek hujan beres sampai di lobi. Saya mau pulang, terus ngapain kamu pulang? Udah kamu sini aja, ikut duduk paling belakang, si dakap tengok dengerin tidak mudah. Iya, jadi saya dulu apatis banget gitu tentang bisnis ini. Tetapi begitu saya paham, saya ngerti, di balik mesin yang mungil ini ternyata ada tambang uangnya. Uang bu, bukan emas ya. Nanti dapat uang dibelikan emas, batangan dibelikan apa? Nah, itu yang terjadi gitu. Makanya waktu menjalankan proses, banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang banyak alasan. Ya saya melihat diri saya aja gitu loh. Saya dulu juga gitu, bahkan parah gitu ya. Nah, tetapi sekarang setelah menjalankan hasilnya, wah ternyata luar biasa gitu ya. Padahal saya belum 6A Bapak Ibu. Saya tuh masih 5A. Saya belum 6A. Kosugi udah dapat 1,2 M. Saya belum dapat. Tapi ya udah lumayan. Nah, ini seringkali yang saya temui seperti ini. Seringkali solusi yang ada di depan mata terlihat sebagai gangguan. Sulit nggak dorong gerobak kayak gini, rodanya kotak? Muatannya batu lagi. Ini tanah bukan aspal ya. Berat gak? Capek gak? Dikasih roda bulat, gak mau. Nah ini solusi yang kita tawarkan kadang dianggap gangguan sama mereka, karena mereka gak paham, mereka gak tahu gitu. Nah tugas kita di sini sebenarnya simpel, hanya sharing informasi kesehatan, informasi bisnis, di mana dua-duanya bisa untuk yang namanya solusi perubahan hidup Bapak Ibu. Nah, ini seringkali kita temuin di lapangan. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Saya mungkin dulu yang hari ini gitu, ditawarin ini tak marah-marahin. Nah itu terjadi. Sekarang saya yang di sini gantian. Iya, makanya kalau nawarin orangnya pesimis nggak mau, ngeleng-ngeleng bisnisnya, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kita jangan baper ya, karena di Enagic itu apa ya, departemen bapernya udah nggak ada. Nah
Kemudian kalau dibandingkan dengan bisnis konvensional, ini biasanya butuh modal besar nggak? Contoh ini ya, minimarket X. Ini kira-kira modalnya berapa? Nggak boleh. Ini sekarang franchise-nya aja sekitar 700-800. Belum tempatnya, renovasi, belum stok barangnya. Jadi minim-minim paling murah ini 1,5 M sampai 2 M. Terus balik modalnya berapa lama? Balik modalnya ini saya pernah nanya ya ke beberapa yang jalan minimarket. Itu sekarang dapat net profit sebulan bisa 15 juta udah bagus banget. Mungkin dulu bisa 1 bulan 35 juta, 40 juta bisa, tapi sekarang sulit. Paling rata-rata sekitar 8 sampai 12 juta. Nah modalnya 1,5 M. Berapa tahun balik modalnya? Sewa tempat belum. Kira-kira risikonya gede nggak? Iya. Kemudian kalau di bisnis energi, ini modal hanya sekali di awal. Tadi berapa? 48,5 tambah pompa, tambah biaya kirim, tambah apa namanya? Administrasi. Ya katakanlah hampir 50 juta. 50 aja lah. 50 juta setahun, 2 tahun, 3 tahun dapat 1,2 M. Untung nggak? Untung. Oke. Terus resikonya kira-kira apa? Ada yang tahu? Ditolak. Terus kalau ditolak? Ya? Biasa aja. Karena apa? Departemen bapernya sudah tutup. Berarti resikonya kira-kira ada nggak? Memang kalau kita ditolak orang terus kita rugi gitu jutaan? Enggak toh? Enggak ya musuh dia? Enggak. Ya cari orang lain lagi aja gitu loh. Resikonya sangat kecil, bisa dikatakan kecil banget. Balik modal 3-4 bulan. Tadi yang satu siapa ya? Mas David ya? Mas David dapat berapa tadi dari air? 40-an? 40-an ya? Berapa bulan? 4-5 bulan. 4 bulan mau jalan 5 bulan ya? Padahal belum punya tim. Tapi balik modal loh dari sebar air. Belum ada tim ya Mas David ya? Belum. Jadi sumbernya di sini itu 2. Dari air kita dapat income, dari kita ngembangkan bisnisnya, income-nya akan lebih besar. Tidak perlu sewa tempat. Iya. Ini mesin ditaruh di ruang tamu, di ruang makan, di kamar, terserah. Butuh tempat luas nggak? Enggak. Ini meja cuma segini aja ya. Taruh airnya di sini, udah beres. Punya pabrik air di rumah, betul nggak? Dokter pribadi di rumah, betul? ATM, Pak 2 ATM. Karena apa? Dapat hasil nggak dari sini? Dapat. Nah, 30, oh ini harusnya 40 nih. 40 kantor cabang di 23 negara. Nah ini bisnisnya internasional. Kalau suatu saat mungkin di Indonesia ada chaos, kebakaran di mana-mana, nggak bisa ngembangin bisnis di Indonesia, bisa nggak keluar negeri? Bisa banget. Terus apa yo? Boyong kantornya ke sana? Enggak. Tinggal ngurus paspor, izin tinggal udah, kembangan di luar negeri gitu. Enak banget gak? Enak gitu loh. Nah, karir path tadi udah dijelaskan Mas Dirgo ya. Ini sudah di sini aja per bulannya 50 sampai 100 yang masuk dia. Ya, betul. Nah, di sini lebih gede lagi per bulannya. Jadi di sini 6A 1,2 sampai 1,6 M. Biasanya dapat 1 sampai 3 tahun. 6A2 ini bulanan ya kira-kira 70 sampai 150-an lah. Yang lebih ada juga. 3-4 tahun kalau dijalankan dengan benar. Total di sini biasanya sudah dapat 2 sampai 4 miliaran. Di sini 6A22 4 sampai 5 tahun. Per bulannya ya di atas antara 100 sampai 200 sama bisa.
Tapi ada yang kurang dari 100 ada. Jadi tergantung kita. Karena di sini kita semuanya yang pegang handle. Target bulanan kita yang menentukan, kerjanya kita yang menentukan, kita mau kemana kita yang menentukan. Gak harus tiap hari absen. Ya, jadi enak banget gitu loh. Kerja, arep isu, arep bengi, arep awan, arep bar subuh terserah. Pulang ke rumah capek gitu. Jadi gak ada pikiran macam-macam. Closing dapat. Nah, titik aman kita di sini. Ini bonusnya aja gede loh, lumayan loh, 310 juta. Tapi sekali. Nah ini 5.000 USD setiap bulan seumur hidup. Pensiunannya sama modalnya besar mana? 70 juta loh. Modalnya berapa? 50. Ada nggak bisnis di luaran kayak gini? Saya nyari 2 bulan di Google juga nggak nemu gitu loh. Nggak nemu. Hanya ada di Enajik Bapak Ibu. Nah, terus ke sini uangnya makin besar. Ada yang menderita alergi nggak di sini? Pengen jalan bisnis Enajik? Pengen nggak? Pengen? Ada yang punya alergi nggak? Alergi uang banyak. Nah, kalau itu repot jalan bisnis Enajik. Nanti dapat transferan 100 juta nggak dalam gitu kan, malah susah ya. Nah, ini level aman di sini aja. Jadi level aman ini tanpa syarat ya. Jadi kita aktif nggak aktif 5.000 USD itu tetap kita terima, masuk ke rekening pribadi setiap bulan seumur hidup, bisa diwariskan. Kalau kita sudah sampai di sini, ini biasanya sudah dapat kira-kira ini 5 sampai 7 tahun biasanya sudah sampai di sini. Kalau jalankannya benar. Kemudian total income di sini biasanya sudah sekitar 7 sampai 11 miliar sudah dapat. Miliarder ya? Miliarder. Oke, tepuk tangan untuk Enajiknya. 5-7 tahun kita jadi miliarder. Sultan boleh lah, terserah mau. 5.000 dolar gajiannya, 70 juta setiap bulan. Nah, ini kalau dihitung, tapi realnya kemarin saya pernah dapat yang sudah sampai di sini ya, mentor kita itu namanya Pak Indra Briadi. Itu minim-minim kita terima setahun itu 100.000 US, walaupun nggak ngapa-ngapain. 100.000 US itu berapa? 1,4 miliar. Gak ngapa-ngapain loh, setahun gak ngapa-ngapain, ya enggak apa-apa. Dapat uangnya, dapat. Kalau sudah sampai di sini. Nah, ini loh bedanya. Kalau sampai sini-sini terus tambah banyak uangnya ya, nanti malah nggak bisa tidur. Nah, kesulitan itu akan tunduk pada orang yang berjuang. Kesukaran takluk pada orang yang sabar. Kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Nah, berjuang, sabar, ikhlas. Ini kita harus melaluinya. Ini satu paket. Jadi kita harus melewati yang namanya proses. Kita tidak bisa sampai di sini kalau kita tidak melewati prosesnya. Orang yang sekarang di sini dulu mulainya juga dari 1A, sama. Ada sekarang peringkatnya di sini ya, paling tinggi. Itu baru 1 di Indonesia. Namanya Pak Libertus Peter. 1A-nya kira-kira berapa lama? 14 bulan. Ya, Pak Lip itu dulu 14 bulan 1A-nya. Jadi pecah telur itu bulan ke-14. Tapi sekarang peringkatnya paling tinggi di Indonesia. Dia jalankan kurang lebih 11 tahun sekarang. Total yang dapat dari Enajik itu mungkin 110 miliar sudah dapat. Bisa dibayangin? Gak bisa Bu, sulit ya? Nah, kalau gitu gak usah dibayangin Bu. Dijalankan aja nanti di sini aja. Nah, ini ya, ini satu paket supaya apa? Kita melalui prosesnya. Karena ini bukan bisnis sprint, bukan cepet-cepetan, tapi ini bisnis maraton. Jalankan aja terus, gitu. Nanti kita akan sampai ke tempat mereka. Nah, ini contoh ya. Contoh saya belum 6A. Ini contoh income bulanan. Bulan Agustus 56.
1 bulan. Tapi kalau enggak, aku udah masuk ke ATM belum? Masuk. Ini saya jalankan dengan istri. Real ya Pak? Real. Iya. Kenyataannya ini buat beli motor, buat beli mobil uangnya juga Wah, laku kok gitu. Berarti real ya? Iya, gitu. laku. Iya. Makanya kan uangnya beneran toh. Iya, ini 1 bulan. 67. Ini saya sama istri jalankan berdua. Ini pernah dapat 86 1 bulan. Nah, ini hanya contoh, bukan sekedar istilahnya untuk pamer atau apa enggak ya. Tetapi apa yang kita dapat itu benar-benar nyata. Dan ini bukan katanya. Karena apa? Kita ngalamin sendiri gitu loh. Iya, kenyataannya begitu. Kerjanya apa toh? Ya sudah, ngobrol aja. Air, bisnis, air, bisnis, air, bisnis. Ada orang yang mau, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena hukumnya di sini, hukum dagang, bisnis apapun itu cuma 2, ya. Kalau ada yang beli, kalau ada yang nggak mau beli, pasti ada yang beli, betul nggak? Iya. Terus apa? Iya. Kita misalnya jual handphone ya. Saya buka nih toko handphone gitu di pinggir jalan besar. Itu yang lewat jalan itu mungkin ribuan orang tiap hari. Yang beli handphone paling berapa sehari? Paling 3 orang, 4 orang, betul nggak? Kadang sehari nggak ada yang beli. Jadi hukumnya cuma 2. Kalau ada yang nggak mau, pasti ada yang mau. Itu aja dipegang. Jual mobil sampai miliaran, ternyata laku juga. Ratusan juta laku, itu cuma 50 juta. Masa nggak laku sih? Bener nggak? Beli mobil nanti akan menimbulkan yang namanya liabilitas, kewajiban, beban, betul? Tapi kalau kita beli ini, badannya sehat, kantongnya sehat, betul. Ini masih kecil. Kalau dibandingkan Kosugi, wah belum ada apa-apanya. Serius. Tepuk tangan untuk Kosugi. Nyunem ini. Wah, luar biasa Kosugi. Nah, ini contoh. Nah, ini mentor kita namanya Pak Indra Priyadi. Ini yang sudah di peringkat 6A3. Contoh rekening ya, 1 bulan 472 juta. 6A23 1 bulan. Ini upline-nya Pak Indra Priyadi, sponsornya. Namanya Pak Teddy Hendriano, orang Bandung. Ini orang Jogja Bapak Ibu. Ini sudah di 6A24, di atasnya lagi. 1 bulannya berapa Bapak Ibu? 600 juta. Jadi rata-rata setiap bulan Pak Teddy itu 500-600 juta pasti dia terima. Terus buat apa? Ya terserah gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi gini, ini adalah visi masa depan. Kita bisa nggak kayak mereka? Bisa. Intinya apa? Jalankan. Mau atau tidak mau. Bukan masalah bisa nggak bisa kalau di sini. Semuanya bisa dipelajari. Semuanya bisa dilatih. Jadi intinya kalau kita mau jalan pasti bisa kok. Gitu. Tinggal kita, mereka dulu melakukan apa, ya kita ikuti. Mereka nyuruh apa, ya kita lakukan. Pasti suatu saat kita akan sampai juga ke tempat mereka. Betul Bapak Ibu? Nah, intinya di situ. Nah, ini masa depan saya Bapak Ibu, mereka berdua. Saya juga bisa seperti mereka. Kalau saya lakukan terus. Nah, beda ya ketawanya ya. Ini kayak gimana gitu ya. Ini yang sudah ratusan juta lihat ketawanya. Wah. Iya. Ya serah pokok. Ya, rumah sani lah. Cak titik gitu loh. Ini udah ratusan juta lihat tiap bulan. Nggak ada beban gitu loh. Betul? Nah, Pak dari tadi ngomongnya duit baik gitu loh. Duit nggak dibawa mati. Iya benar. Uang nggak dibawa mati, ya. Tetapi 97% masalah hidup di dunia kira-kira selesai nggak dengan uang? Selesai.
Betul? Bayar anak bisa pakai daun, bayar sekolah. Beli bensin pakai sendal. Pakai apa tadi Mas itu? Nggak bisa ya. Semuanya butuh uang nggak? Ya. Makanya ya itulah. Orang bisnis ujung-ujungnya apa toh? Uang. Betul? Masalah uang itu nanti mau dipakai untuk apa? Ya itu tergantung kebijaksanaan kita. Tadi Pak Teddy dapat berapa? 600 juta setiap bulan, ya. Kalau misalnya kita ambil untuk kebutuhan hidup kita 1 bulan, 50 juta cukup nggak? Cukup, udah mewah banget. Terus yang 100 juta buat nyumbang ke panti asuhan, buat memperbaiki jalan nyumbang. Mungkin ada masjid mau dibangun, mau renovasi atau apalah tempat ibadah, kita nyumbang. Kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kita bisa nggak mendirikan yayasan? Manula, yatim piatu, boleh? Boleh, terserah kita, gitu. Terus uang nggak dibawa mati. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal seperti itu, kira-kira bermanfaat nggak? Ya, gitu. Jadi nggak hanya untuk kita saja. Nanti kalau sudah seperti mereka Bapak Ibu, itu mikirnya nggak hanya ke diri kita, nggak hanya keluarga kita, nggak hanya saudara, tetapi sudah sosial, ya. Bagaimana hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu. Pengen nggak seperti itu? Oke, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Aku ya tetap beda ya. Aku tuanya. Nah ini, Pak itu kan mesinnya mahal. Ini loh, Pak Tani Bu Tani ya. Ini mesinnya sama loh kayak gini loh. Ini yang SD ya, 48,5 loh. Ini ngertilah pengacara kondangnya. Mesinnya sama enggak ini? Ini sama ini, sama. Ini masalahnya mindset ya, gitu. Ini dodok, lantainya lihat, mesinnya 48,5, 50 juta. Ini loh banyak. Ternak ayam petelur pakai. Ini buruh sawit di Sumatera nih, gitu loh. Jadi ini bukan bisnis yang hanya untuk orang kaya, untuk orang-orang yang punya uang, enggak gitu. Yang mereka cari apa? Sehat iya, solusi perubahan hidup iya, gitu. Nah, kalau mereka mereka lebih punya banyak alasan untuk tidak menjalankan bisnis ini. Mereka lebih punya banyak alasan. Nah, kita seharusnya lebih bisa dong dari mereka, betul nggak? Oke. Tetapi ingat ya, kerja, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kita, sulit gak kira-kira? Sulit. Karena Allah itu yang memberikan rezeki, betul? Nah, intinya kerja keras iya, kerja cerdas iya, dan doa. Nah, intinya itu satu paket ya Bapak Ibu ya. Dream comes true. Artinya apa bro? Nah ini setelah jalankan bisnis Enajik, kita jadi punya waktu untuk liburan bareng keluarga, bareng anak, ya, jalan-jalan. Ini ke convention. Ini yang bayari itu dari Enajik gitu. Nah, ini juga, ini waktu ke Malaysia. Nah ini mobil yang beliin Enajik. Saya baru jalan mungkin setahun 8 bulan, 5A dapat, ini dapat dari Enajik gitu. Rumah kedua alhamdulillah dapat. Nah ini bukan masalah mau pamer enggak Bapak Ibu, tapi ini real ya. Pengen nggak perubahan hidup? Iya, ini loh solusinya. Enajik sudah ada. Oke. Pemenang itu tidak akan pernah keluar, jalan terus saja, pasti sampai enggak? Oke. Nah kemudian ada yang belum punya mesin di sini Bapak Ibu, boleh angkat tangannya? Oke. Yang belum punya mesin kira-kira pengen nggak jalankan bisnisnya? Pengen, bener pengen. Boleh maju, kita pengen kenalan Bapak Ibu. Mohon tepuk tangannya untuk yang berani maju. Kita pengen kenalan aja Bapak Ibu, ya.
Silakan maju. Ayo, kita pengen kenalan coba Bu. Ibu, ibu kenalin. Oke, bisa perkenalkan nama, latar belakang, kemudian kira-kira alasan apa sih kok pengen jalankan bisnis energi gitu? Boleh ya Bu ya, Pak ya? Monggo dari dulu. Assalamualaikum Nama warahmatullahi pengundangnya nanti siapa ya? Tolong dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Leli. Saya hanya ibu rumah tangga yang berusaha cari rezeki lewat jualan orang sama buka warung aja di rumah. Saya diundang di sini sama Mbak Eri. Ya, itu terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Kira-kira Bu, kira-kira nih ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan mesinnya ya. Kan ada yang SD501, ada yang A8. Iya, Kira-kira kalau misalnya ngambil nanti pengen ngambil yang mana? yang murah dulu kalau. Yang murah dulu, yang 48,5 ya. Iya. Oke. Terus misalnya kalau misalnya mau ngambil itu kira-kira kapan? Kira ya. Bulan Karena ini? saya kan belum begitu paham. Ya. Dari tadi berusaha ngamatin. Dulu pernah sih saya gabung di Kawan Water. Oh, Cuma sudah pernah? hanya berapa bulan, tahun 2016. Iya itu. Cuman kan saya hanya ikut tim. Oh, Ikut tim. masalin airnya aja. Belum punya Terus mesinnya. terus bagian kecantikan aja itu. Oh, itu namanya jadi reseller. Iya. Iya. Tapi Cuman apa? punyanya Bu Ineke dulu yang punya mesin dia. Terus kita bantuin aja. Terus kan kita ikutnya enak. Ikut apa? Minum, hasilnya sama kita bikin demo-demo kayak gitu. Oke. Planningnya kira-kira kapan Bu? Pengen Apa banget mesin? segera. Pengen segera ya. Oke. Oke. Iya. Segera ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Monggo. Iya. Silakan Bu sebutkan nama pengundang, alasannya pengen join kenapa Bu? Masih Mbak, Pak. Ya. Oh masih Mbak, maaf Bu. Maaf Mbak. Salah. Saya Nadia, saya dari tim dari Mbak Eni ya, Mbak Eni. Latar belakangnya Karyawan swasta. karyawan swasta. Oke. Alasannya apa kira-kira Pak pengen join di energi? Karena uangnya banyak. Uangnya banyak. Apalagi alasan boleh banyak kok gitu. Pengen sugih. Pengen bebas utang. Oh nggak ada utang mungkin ini nggak ada utang ini. Tapi pengen sukses ya kira-kira. Nah, oke. Kira-kira Mbak kalau mau join pengen pakai mesin yang mana? 48. Kapan Mbak kira-kira pengen join? Secepatnya. Bulan ini berarti ya. Oke, amin gitu. Mbak, bulan ini mau join loh. Oh iya. Nah, mau join loh. Oke, terima kasih. Monggo, Pak. Pak apa Mas ya? Oh Mas ya, nanti salah lagi. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Dian Agustina. Iya. Latar belakang karyawan swasta dan diundang sama Rida sama Mbak Eni. Dan untuk ingin segera join, cuman kan uangnya belum ada, Pak. Iya. Nah, kemungkinan juga pengen secepatnya karena ingin merubah nasib. Sip. Oke, akan menyampaikan dulu. Monggo Bu. Assalamualaikum. Saya Sita Rahmawati. Latar belakang saya ibu rumah tangga yang mau menjalankan usaha catering kecil-kecilan. Saya diundang Musika dan kawan-kawan. Udah. Ida. Iya. Nah, di sini terus motivasi saya motivasi saya untuk ini mau
ada ya, ada apa namanya, ada bedu ya. Selain untuk kesehatan, mungkin dengan menjalankan sensibilitas ini untuk merubah hidup, dan saya lihatnya insya Allah memang ini jalannya dan bisa sukses. Nanti apa yang saya raih dalam ini semua nanti sebisa mungkin bermanfaat banyak untuk orang. Amin. Amin. Kira-kira kalau mau join ngambil paket yang mana, Bu? Ya, yang ini dulu. Yang ini dulu. 48,5. Ya. Oke, kira-kira planningnya kapan Bu David ini mau join? Sudah lama. Sudah lama. Pengen sekali. Bulan ini ya Bu ya. Insya Allah. Doa aja Bu. Amin. Kita minta sama Allah yang Maha Kaya. Selalu. Insya Allah ada jalannya. Itu. Pokoknya diniatkan, diamini, diimani. Amin. Ya. Oke, tepuk tangan untuk mereka Bapak Ibu. Boleh foto dulu? Ini calon-calon